Prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1699/DCU/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Pemalang nomor 3/Sus/Anak/2021 Pengadilan Negeri Pemalang atas nama anak yang berhadapan dengan hukum Yono dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Nak Yono ditahan sejak tanggal 1 Juni 2021, benar? Benar ya. Dalam hal ini Nak Yono didampingi oleh penasihat hukum. Yang mana penasihat hukumnya? Penasihat hukumnya yang mana? Baik, penasihat hukum, apakah sudah punya surat kuasanya? Sudah ada surat kuasanya. Anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan rekomendasi dari orang tua. Ini surat kuasanya. Baik, bisa dilihat surat kuasanya? Ya. Nah, Yono sudah terima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah ya? Baik. Ada baiknya untuk lebih jelas, silahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Surat dakwaan anak nomor rek perkara PDM-PMALA-0421. Nama lengkap Yono bin Setiawan, tempat lahir Pemalang. Umum Fadilatif Amin. Baik, setelah mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi, anak yang berhadapan dengan hukum Yono, silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Apakah ada eksepsi ataukah tidak? Silakan berkonsultasi. Oleh karena penasihat hukum tidak melakukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, tapi sebelumnya pendapat dari pihak Bapas tentang hasil laporan penelitian sudah siap dengan hasil laporan penelitiannya? Baik, silakan. Menurut pendapat kami, hasil penelitian kesimpulan bahwa anak tersebut setelah mendengar laporan hasil penelitian dari Bapas, giliran penuntut umum menghadirkan saksi-saksi. Apakah saksi-saksinya ada? Kalau ada, silakan dihadirkan. Silakan penuntut umum. Ada. Acara selanjutnya adalah pemeriksaan anak Yono sendiri ya, untuk memberikan keterangan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, untuk itu Nak Yono tidak disumpah memberikan keterangan yang benar, karena keterangan Nak Yono sendiri nanti yang akan membantu Nak Yono sendiri dalam penjatuhan pidananya, gitu ya. Pertanyaan pertama, setelah keterangan dari anak tersebut kepada penasihat hukum, apakah punya saksi yang meringankan? Penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi adicat atau saksi yang meringankan. Oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum ini di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga karena ada orang tua di sini, ada tokoh masyarakat atau tokoh agama juga di sini, ada Peksos juga di sini, ada Bapas juga di sini, kami akan mendengar masukan-masukan dari pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, begitu ya Pak ya? Kita akan mendengar, begitu ya Bu ya? Untuk itu
saya anjurkan atau saya usulkan supaya kita pindah ke ruang diversi. Di sana kita bisa mendengar lebih rinci lagi dari pihak-pihak terkait tadi, ya. Keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan persidangan kita beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kami kumpulkan di sini untuk melakukan musyawarah perdamaian. Jadi bukan dalam bentuk diversi, karena kalau dalam bentuk diversi itu anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak bisa dilakukan diversi karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Lagi pula dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat korban sehingga tidak perlu diversi. Untuk itu kami bukan mediator, kami hanyalah sebagai fasilitator dan kami sini netral. Ya, kami tidak memihak kepada si anak. Tujuan dari restoratif justice itu ada tujuan akhirnya itu untuk menghindari anak ini masuk ke dalam penjara sehingga atau menjauhkan anak ini dari penjara sehingga pada kesempatan kali ini kami fasilitator mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami perkenalkan nama kami, saya Donald R. Supakua, anggota Ibu. Baik, saudara dari penuntut umum ya, penuntut umum. Ibu dari pekerja sosial. Setelah itu Bapak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya dari sini sebagai Penasihat hukum. Ibu dari Bapas. Saya sebagai ibunya. Ibunya anak yang berhadapan dengan hukum. Ibu yang ada di ujung dari Saya guru wali kelasnya, Pak. Kemudian kita di sini juga tidak melakukan kaukus karena tidak ada korban, sehingga nanti sebentar saya akan tanyakan sifat atau kelakuan dari anak yang berhadapan dengan hukum. Namun sebelumnya kami sepakat dulu tentang tata cara di dalam musyawarah ini. Laporan atau kesimpulannya nanti diberikan kepada kami dan diberikan kepada penuntut umum sebagai bahan pertimbangan untuk dia membuat tuntutan. Begitu bagi kami sebagai bahan masukan untuk membuat putusan. Itu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke. Perbuatan dari anak tersebut yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pada pokoknya anak ini dia telah membawa sajam atau telah membawa senjata tajam yang tentunya melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepada anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan pertama untuk memberikan komentar atau permintaan maaf atau apalah yang bisa disampaikan kepada kami sekalian di sini. Silakan. Saya minta maaf karena saya sering dibully dan dibalak, maka untuk melindungi diri saya membawa pisau untuk melindungi diri, bukan untuk kejahatan. Kami akan memberikan kesempatan kepada Pesos bisa menyampaikan apa yang diusulkan kepada kami atau kepada jaksa penuntut umum. Silakan. Menurut saran kami, anak berhadapan dengan hukum supaya dikembalikan kepada orang tua karena masih bisa dibimbing. Itu saja, Pak. Terima kasih. Nah, setelah mendengar dari Pesos, mungkin dari tokoh masyarakat ada yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sekedar amanah. Sepengetahuan saya
penelitian saya bahwa anak tersebut ada anak yang baik. Dia rajin beribadah dan berbuat baik sama kedua orang tuanya. Menurut hemat saya, bahwa oleh karena ini keadaan terpaksa dia membawa senjata tajam, sebaiknya kembali kepada kedua orang tuanya. Itu aja, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, selanjutnya dari pihak Bapas sudah disampaikan melalui kemarin laporan hasil penelitian ya, hasil penelitian. Dari orang tua apa yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih kepada Bapak Hakim atas kesempatannya. Saya sebagai ibunya tahu persis bahwa anak saya itu anak yang baik dan tidak pernah berulah yang macam-macam. Mungkin dia membawa pisau ke sekolah, mungkin dalam rangka karena dia takut karena sering dibully sama temannya, kemudian juga sering dipalak, sehingga dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi saya mohon untuk dikembalikan kepada kami, kepada keluarganya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pihak sekolah, ibu guru atau kepala sekolahnya, ibu guru ya, guru kelasnya, wali kelasnya ya. Silakan memberikan masukan kepada kami. Silakan. Saya perwakilan dari guru kelasnya. Kalau sepengetahuan kami, anak tersebut itu anaknya rajin, tidak pernah bermasalah di kelasnya, dan tidak pernah nakal. Nilai akademiknya juga bagus. Dan kami mohon kepada Bapak, Ibu, untuk mengembalikan anak kami ke orang tuanya agar bisa dibina. Setelah mendengar masukan dari perwakilan Teksos, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan pihak Bapas, jadi kami menarik ke benang merah ke tindakannya atau ke perbuatannya, bahwa dia melakukan perbuatan tersebut hanya semata-mata untuk menjaga diri karena sering dibully dan sering dipalak. Selanjutnya, kesepakatan ini atau masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya kami akan menjadikannya sebagai masukan bagi kami atau bahan dalam musyawarah perdamaian ini. Untuk itu, saya mohon bisa diberikan secara tertulis. Rangkap kedua atau dua rangkap ini akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum sebagai bahan dari jaksa penuntut umum untuk menyusun tuntutannya. Nah, kami serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun tuntutan sebentar nanti. Ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum kami menutup pertemuan musyawarah perdamaian ini? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada lagi. Dengan demikian, musyawarah perdamaian ini selesai, dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Kalau sudah siap, silakan dibacakan. Ada surat tuntutan untuk keadilan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dengan memerhatikan pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Yono Baik, oleh karena tuntutan dari jaksa penuntut umum telah dibacakan, ini giliran penasihat hukum. Apakah ada pledoi atau pembelaan ada? Oke, karena sudah selesai dengan pledoinya atau permohonannya, giliran penuntut umum, apakah tetap pada tuntutan? Baik, karena masing-masing tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya, ini giliran majelis hakim yang akan mengambil putusan atau membacakan putusan, dan sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik pihak penuntut umum maupun penasihat hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, Yono, dengarkan ya. Mengadili, 1, menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum Yono
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. 2. Menjatuhkan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena itu dengan pidana tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau dirampas untuk dimusnahkan. Nah, terhadap putusan tadi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Yono, atau terhadap putusan tadi pikir-pikir menerima putusan atau mengajukan upaya hukum. Menerima keputusan. Baik, oleh karena penuntut umum menerima putusan, PBH juga menerima putusan, penasihat hukum juga menerima putusan, maka dengan demikian putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis, ya. Baik, dengan demikian seluruh rangkaian persidangan perkara nomor 3/Anak/2021 Pengadilan Negeri Pemalang atas nama anak yang berhadapan dengan hukum, Yono, dinyatakan selesai dan ditutup.